TAP. Sekarang ditambah lagi dengan ujian online mata kuliah MKDU, dasarnya MKDU, agama Pancasila, kewarganegaraan, terus apa lagi itu? Ada 10 mata kuliah. 10 mata kuliah sekarang diujikan online. Ya. Jadi kalau teman-teman dapat di semester 1 ada 3 mata kuliah, ya 3-3-nya diujikan online semua. Ya. Tapi sesinya berbeda, 1, 2, 3. Kalau ada 4, 1, 2, 3, 4 sampai 4 sesi dalam satu hari kalau ujian online. Baik, itu sudah terkoneksi dengan PPT-nya. Ujian akhir semester atau UAS, ujian online mata kuliah UO, disingkat UO mata kuliah dan take home exam atau THE. What went home? Lanjut. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman, apa itu UAS UO mata kuliah? UAS UO mata kuliah dilaksanakan dalam bentuk tes objektif pilihan, ya, multiple choice, pilihan ganda, ya. Daftar mata kuliah yang diajukan melalui UO pada semester 2021/2022 atau 2022.1 yang sekarang teman-teman lakukan ini. Di luar mata kuliah di bawah ini diujikan skema THE. Jadi di luar mata kuliah ini ujiannya skema THE. Yang lainnya ini khusus MKDU, ya. Khusus MKDU. Ada 10 mata kuliah, ya, 10 mata kuliah. Dan jamnya sudah, sesinya sudah ada di KTPU. Ya, teman-teman perhatikan KTPU dibaca dengan seksama, sesi-sesinya, passwordnya ada di situ. Ini untuk mata kuliah dasarnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris 1, belajar LDR digital, ilmu agama dasar, ilmu sosial dan budaya dasar, Pancasila lagi, pendidikan bernegara, pendidikan negara. Lain teman-teman. Lanjut. Kapan UAS? Ujian online mata kuliah. Nah, kalau kita laksanakan jadwal UT pusat, ya, yang di UT pusat, yang di set dari UT pusat itu dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni sampai 7 Agustus. Aslinya ini, kalau kita laksanakan sesuai jadwal dari UT pusat, ya. Tapi kita set ulang, kita jadwalkan di BJJ yang teman-teman sekarang sudah cetak, itu di situ lah tanggalnya. Masukkan jadwal, peserta dapat terlebih dahulu diperoleh dari dalam. Nah, ini terlebih dahulu diperoleh di halaman SIA, ya, di SIA, nggak tahu, ya. Teman-teman nggak tahu semua kan SIA, kan? Ya udah, jadi itulah webnya kita harus diketahui, ya, dipelajari ada apa aja di dalamnya. Mahasiswa wajib mengikuti UAS uang mata kuliah sesuai dengan jadwal dan tempat ujian yang sudah ditetapkan sesuai dengan KTPU, ya. Lanjut. Di mana lokasi UAS ujian oleh mata kuliah? Ya. Kita siapkan di ruang komputer, ya. Jadi di semester ini ada 18 lokasi, ya, 18 lokasi. Masing-masing ada yang 1,2, ada yang 1, ya. Kalau di Lampung Timur cuma 1, ya. Ada di mana? Ini, ya. Kita hitung mas jumlahnya 431 pesertanya, kurang lebih, ya. Yang paling banyak ya seorang Kartika. Ini Kartika sebenarnya waktu pertama ini gabungan dari ini, dari Simbawono. Ini kita pecah, ya, jadi 2, ya. Ada 18 lokasi. Jadi kalau ujian online itu fleksibel. Teman-teman mau semester ini misalnya ada di Malaysia atau ada di Singapura, bisa ujian di sana, ya. Beda, tapi izin dulu ke BJJ Lampung. Nanti kami tembuskan ke pusat ujian pelayanan luar negerinya. Nanti bisa ujian di sana. Kalau ujiannya itu namanya semi faktoring kalau di luar negeri, ya. Jadi di rumah masing-masing ujiannya
Tapi ada laptop, ada yang untuk mengawasinya sendiri. Dipasang HP. Kita di laptop, HP. Jadi dipantau melalui HP. Itu namanya simulcasting. Kerja di rumah kayak THE, tapi THE nggak ada yang mantau ya. Ada, bebas 12 jam. Kerjakan soal, kok lama banget itu. Kalau nggak dapat nilai A, wah rugi besar itu. Sangat rugi besar. Iya, kalau bisa A+ kan gitu. 12 jam tuh. 12 jam ngapain aja gitu kan. Jadi cuma angsatin juga 12 jam itu kalau nggak digunakan sebaik mungkin, kadang-kadang ungkanya pun terlambat. Heran, ungkanya pun 12 jam loh udah bisa terlambat, ngapain aja gitu loh. Ya, lanjut. Nah ini untuk waktu sesinya ujian online mata kuliah 90 menit. Ya, 90 menit. Ini harus dimaksimalkan. Satu soal 90 menit. Teman-teman yang dapat sesi, ya kan, misalnya ada yang pas sesi ya KTPO-nya, ada 4 mata kuliah atau 1 mata kuliah. Ini yang mata kuliah umum ini, yang ujian online, yang mata kuliah umum yang KDU, yang di sekolah nanti, yang di satu, banyak rata-rata cuma 1 ya. Ya, kalau 1 ya cuma 90 menit selesai. Tapi kalau dia ada yang 4 mata kuliah lumayan. Kalau 1 cuma jam 8 sampai jam 9 selesai. Sesi ke-1. Ya kan? Otomatis secara sistem akan menandakan jumlah jawaban benar dan jumlah jawaban seperti selesai. Jadi kayak ujian sebelumnya, ujian online di kantor, begitu selesai dia ketahuan nilainya. Sesi UAS mata ujian online mata kuliah per hari ujiannya terdiri dari 4 sesi. Jadi ada 4 sesi, sesi 1, sesi 2, sesi 3. Kalau dia 4 mata kuliah, kalau cuma 1 ya 1 sesi. Itu kan 1 aja. Lanjut. Cetak KTU UAS ujian online mata kuliah. Jadi dari CAUT bisa kan, ini sudah pada cetak semua. Ya, masukkan CAUT, masukkan foto paspor dan sebagainya, pilih tugas dan ujian, terus pilih cetak kartu KTP. Download, kalau mau di download, kalau mau disimpan di HP silakan. Contoh, ini contohnya seperti ini. Kamis tanggal 16 ya. Ini KTU ujian online. Nah ini dia mata kuliahnya KDU, KDU. Nah ini udah tahu lah teman-teman yang udah pada cetak semua, berarti kan? Kalau udah cetak tahu. Perhatikan ruang kursi ya. Ada ruang kursinya di sini. Ya. Ini sandinya ditutup. Teman-teman ada sandinya di sini. Ya. Kalau sebelumnya sandinya itu tanggal lahir, banyak yang error, banyak yang di-hack, jadi diganti. Keterangannya dibaca, ya. Catatannya dipelajari juga ini. Jadi semua yang ada di sini dibaca dengan detail supaya ngerti. Ya, oke? Okay? Satu kali temukan. 2 kali temukan. 3 kali. Oke, terima kasih. Ini untuk memfokuskan kita ya, dengan sampai ngelamun ya. Lanjut. Panduan pelaksanaan UAS ujian online mata kuliah. Mahasiswa datang 30 menit. Ini memang sudah ada di tempel ya, yang 30 menit data yang dibacakan sesuai dengan KTPU. Ada di itu juga password UAS mata kuliah ujiannya sesuai dengan tentang dalam yang password di print. Silakan ini. Kalau dipelajari juga passwordnya, jangan sampai lupa ya, atau sampai nggak tahu. Mahasiswa wajib membawa kartu mahasiswa, ini wajib. Bawa kartu mahasiswa wajib. Kalau tidak atau ketinggalan atau belum ada, ini
KTP atau apa ya yang bisa mewakilinya. Ya. Maaf, sudah jadi Pak, ya alhamdulillah sudah jadi. Ya, ya. Kita fasilitasi kartu mahasiswa itu harus sudah jadi sebelum ujian sebenarnya, karena untuk identitas teman-teman semua. Ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang, ganti bayar 50.000, bayar BRI. Ngambil ijazah pakai kartu mahasiswa. Jadi disimpan, selagi jadi mahasiswa UT, diasingkan. Ya, orang memang mahasiswa kok kartu mahasiswa nggak ada, lucu, diasingkan. Setelah selesai mengerjakan, klik tombol selesai. Jangan lupa tombol selesai diklik. Karena kalau tombol selesai nggak diklik, nggak tercover teman kita di SCD yang mau ngambil hasil ujian teman-teman semua. Pusat juga nggak bisa ngambil kalau klik tombol klik selesainya nggak diklik, harus diklik selesai. Jadi terbaca, teman-teman itu mengerjakan terbaca di pusat, terkoneksi. Kalau ini enggak, kita ditutup. Di Silbabono ini satu sesi isinya 20 kok 18 ya, padahal hadir semua karena nggak diklik sininya, tombolnya nggak terbaca. Anggapannya kayak ujian nanti gitu kan rugi. Ya, perhatikan, jangan buru-buru, klik tombol selesai. Masih dapat meninggal ruangan setelah mengerjakan minimal 40 menit dan maksimal 50 menit. Setelah yang dikatakan saja sudah selesai, kita klik ya. Kadang-kadang buru-buru nih, tadi klik selesainya. Apalagi yang ujian TAP, nggak diklik. Begitu kita lihat di sini, nggak ada hasilnya, nggak bisa diambil hasilnya. Ya, jangan lupa. Lanjut. Contoh latihan mandiri soal. Contoh mandiri itu ada di lm.ut.id. Ini teman-teman harus pelajari juga. Ya, teman-teman harus pelajari, dicoba dibuka. Masing UT harus buka semua yang ada di layanan UT. Ya, dipelajari, dibuka semua. Jangan malas. Itu salah satu pengalaman. Ya, menambah wawasan. Jadi ini dibuka, dipelajari ya. Ini contoh-contohnya ada semua di sini, teman-teman bisa pelajari juga. Sudah ada yang pernah buka ini belum? Belum? Alhamdulillah belum, karena baru. Padahal mau ujian ya, apa baru tahu? Ya baru tahu. Jadi katalognya, sekali lagi katalog punya katalog kalau dibuka-buka juga, jangan ditaruh saja. Ya, itu kan akademik, itu kan namanya panduan juga. Panduan kita kuliah. Maksudnya kuliah kita mau minta terus jawaban sama Mas Andi atau Pak Sugiarto. Pak begini gimana begini? Ya ada di katalog dipelajari juga gitu kan. Di web juga dibuka gitu kan. Ini nambah wawasan kita. Lanjut. Apa itu WASDAE? Nah ini yang akan teman-teman hadapi juga. Take home exam. Ya. Adalah ujian akhir semester, mahasiswa mengerjakan ujian di tempat domisili masing-masing. Take home exam secara online dengan batas waktu tertentu serta wajib mematuhi segala tertib yang diterapkan oleh dosen buka. Jadi di situ ada tata tertibnya, ada surat pernyataannya segala harus diisi. Ya. Pelaksanaan UAS 2021 di masa pandemi COVID-19 disarankan penelitian berikut. Tetap kita menjaga menjunjung tinggi ya, integritas akademik, tidak merugikan mahasiswa, harusnya tidak merugikan mahasiswa lain, karena waktu itu banyak dihack. Tanggal lahirnya banyak dihack, banyak dibuka, banyak diganti passwordnya, jadi nggak bisa masuk. Reset password terus. Nah sekarang passwordnya ada di KTPU, teman-teman semua, ya. Secara operasional dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tetap ya, walaupun di rumah ujiannya tapi kita protokol kesehatan. Lanjut. Enggak, sebelumnya tadi coba, sebelumnya next. Nih, saya langsung ada pertanyaan nggak di sini tentang ujian ini. Kata tadi nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Mungkin lebih enak kita santai saja. Bentuk modus sifat ujian UAS-DAE ya, soal UAS-DAE dalam bentuk tes uraian
proyek atau bentuk lain yang menguji kemampuan mahasiswa, bukan tes objektif. Ya. Naskah UAS-THI diunduh dan dikerjakan di tempat mahasiswa berdomisili. Jadi yang mengunduh ini yang mahasiswa, yang mengupload yang mahasiswa. Jangan mengunduhnya teman yang lain, kita yang menguploadnya nggak bakal bisa. Kalau sampai kiamat juga nggak bisa, ya kan? Sifat ujian UAS-THI buka buku dengan materi dan menjunjung tinggi integritas akademik. Nah, buka buku juga saya sarankan, kemarin juga ada ujian THI yang buka buku ini yang ada tutup buku, ya. Ada juga yang di ujian online yang ujian online itu kalau nggak salah nggak ada buka buku tutup buku deh. Yang ada di ujian THI ini, ya. Yang ada yang buka buku tutup buku. Tapi kita juga nggak bisa ngawasi karena teman-teman sendiri yang ngerjakan di rumah, ya. Jadi waktu 12 jam itu kalau buka buku ya agak lumayan bisa. Naskah ujian diunduh dan jawaban diunggah secara online pada laman ini, ya, thi.ut.ac.id, ya. Diunduhnya di sini, diunggahnya juga di sini, ya. Diunduh sendiri, diunggah sendiri. Jangan diunduhkan orang lain, kita yang mengunggah. Karena yang harusnya yang masukkan akunnya mahasiswa, NIM-nya mahasiswa. Jadi nggak boleh teman yang lain yang unduh. Bukti Lampung menyediakan kanan informasi tentang WTD karena diumumkan oleh Instagram dan Bukti Lampung. Ini tetap kita umumkan di sini. Lanjut. Ya, sukses memimpin UAS-THI. Ini kita udah ini ya. Mempelajari dan kuasai konsep-konsep penting dalam modul, ya, yang akan diujikan. Hindari membaca sekaligus semua modul. Ini namanya SKS ya, kalau dulu, sekarang enggak ya. Cermati jadwal ujian sesuai KTBU dan rencana waktu ujian. Persiapkan tempat dan lokasi dengan jaringan internet. Nah ini jadi problem jaringan internet UAS-THI yang jadi alasan mahasiswa juga, ya, karena dia terlambat, alasannya internet, ya kan? Terlambat unggah karena internet, dan bisa unggah karena internet. Tapi herannya bisa unggah, ya, bisa upload, ya, bisa unggah, terus bisa unduh, pas unggahnya nggak bisa internetnya. Terus unduhnya kemana, di mana, unggahnya di mana gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya lemot itu udah diantisipasi. Unggah bisa, unduh bisa nih, unduh lancar. Begitu unggah, jangan pas mepet waktunya 1 jam baru mau mengunggah. Jadi udah lemotnya udah nunggu besok. Lemot lagi ya, padahal udah selesai nih kerjanya. Kok lemot? Besok lagi lemot. Besok waktu tinggal 1 jam, mau cari sinyal yang kenceng udah terlambat, kan sayang dong. Nah, jadi di prepare waktunya kira-kira berapa jam bagi saya, kira-kira ke lokasi itu yang kenceng 2 jam apa 1 jam apa berapa jam. Jadi prepare, kita selesai nih. Kok mau selesai kok unggah susah. Ya udah kita lari aja kemana yang terdekat, unggah di situ. Bawa itu hasilnya di laptop atau di HP. Kan bisa. Di laptop boleh di-scan. Kan pakai HP kan bisa, ya. Jadi ini antisipasi jaringan internet. Teman-teman yang jauh bisa unduh, ya, bisa unduh. Kira-kira unggahnya kok susah. Kira-kira 2 jam saya jalan ke sana nyampe kayak kalau nyampe 2 jam bisa unggah, ini waktunya udah masih keburu. Ada memang banyak yang, Pak, waktunya cuma 1 jam, saya nggak bisa unggah. Waduh. Dan kesana jalannya 2 jam, ya sudah, wassalam, nggak bisa. Jadi jawab di aplikasinya sudah unduh, tapi tidak unggah hasil ujian, ya, nggak ada nilainya. Jadi ini teman-teman harus antisipasi ya. Satu mata kuliah kita ngerjain susah-susah, sudah unduh, kok unggahnya nggak diunggah, kan gitu. Harusnya dapat nilai plus misalnya, gitu kan? Ya, jadi nggak harus ke depannya. Ya, jadi antisipasi di sini teman-teman ya.
perlu dicatat, diantisipasi. Ya, kita nggak bisa, Pak bisa nggak di ini lagi? Nggak bisa. Mau diundur lagi nggak bisa. Itu udah sistem, ya, udah sistem. Jadi kunci klub sudah selesai. Nggak bisa. Semester depan. Istilah yang cukup, jangan dapat menguji dengan prima, agar dapat ujian prima. Jadi istilah cukup ya. Jadi ada waktu untuk ujian itu badannya nggak capek. Jadwal pelaksanaan UAS THE. Jadwal pelaksanaan THE program di Diploma Sarjana mulai tanggal 18. Ya, tanggal 18. Seluruh Indonesia sama tanggal 18 mulainya sampai 29. Kalau S2-nya, S3-nya tanggal 8 Juni sampai 12 Juli. Jadwal UAS THE masuk dan daftar mata kuliah yang diregistrasikan masuk tercantum pada kartu tanggal peserta ujian. Cetak KTP THE melalui laman admisi THE admisi.id jadi login. Oke, udah cetak semua kan? Udah ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah semua lancar berarti ya harus passwordnya jangan lupa. Ini cetak KTP-nya sudah. Ya, masuk ke admisinya di sini, pilih tugas ujian, pilih kartu ujian, pilih cetak. Simpan di HP boleh. Ini kurang lebih contohnya seperti ini. Sabtu, Rabu, Sabtu. Kalau dia ada tuburan bentrok jamnya, itu bisa diambil sekaligus, tapi unduhnya satu persatu. Munggahnya satu persatu, jangan sekaligus. Kalau unduhnya bisa. Kalau mau unduhnya satu persatu juga bisa, tapi batas waktunya cuma 12 jam. Ya betul. Tidak lebih dari 12 jam untuk mengerjakan soalnya. Ini contoh nanti luasnya begini. Mungkin sudah paham ya? Ada kan? Ya, lanjut. Pelaksanaan UAS THE, setiap mata kuliah dikerjakan dalam 1 hari ujian. Jangka waktu mengerjakan ujian mulai mengunduh naskah dan mengunggah hasil ujian 12 jam. Ya, 12 jam. Mengunduh dan mengunggah hasil ujian 12 jam. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya masih ada mau kondangan, masih ada mau ini itu, jangan diunggah dulu. Ya, jangan diunggah dulu. Kalau diunggah wajib dikerjakan, nanti harus diupload karena waktu berjalan. Nggak ada waktu berhenti, diunggah terus berhenti kan. Terus jalan, hitungan sampai 12 jam. Ya. Jadi kalau mau ada kondangan, mau ada apa urusan, jangan diunggah dulu. Jangan diunduh dulu. Nanti ngunduhnya. Kalau udah sampai di rumah, udah siap, buku udah siap, stempel udah siap, air minum, cemilan udah siap, dah baru unduh. Unduh. Ya. Jangan disamping-samping ngerjainnya. Fokus. Kalau disamping ngerjain itu waktu berjalan. Belum ada soal 5 soal yang dijawab baru 1, ngerjain yang lain. Nanti gak fokus lagi. Waktu terus berjalan, mepet. Fokus. Paling 3 jam selesai, 4 jam selesai ini kalau fokus. Ya. Siapin aja modul di samping, cemilan, minuman, ya, gitu kan. Jangan diganggu, bilang sama orang tuanya, saya mau ujian, jangan diganggu dulu. 5 jam paling kan gitu kan. 3 jam masih diganggu gitu kalau udah cepat. Langsung diunggah. Ya, jangan nunggu-nunggu. Bagi mahasiswa yang berisi mata kuliah dengan jam ujian yang sama atau bentrok atau 1 hari bentrok ini beberapa mata kuliah, maka wajib mengunduh naskah, mengerjakan dan mengunggah mata kuliah berbentrok pada hari yang sama. Jadi 1 hari dulu yang ngerjain hasil apa bisa dikerjakan dalam 1 hari walaupun 2 mata kuliah bentrok. 12 jam waktunya tetap, enggak lebih. Pastikan untuk mengunggah video dengan benar dan lengkap cover hasil jawaban surat pernyataan dalam 1 file. Ya. Jadi perlu disiasati juga untuk filenya, menamakan filenya apa. Nanti ada ketentuan juga.
Setiap kali masih mengunggah video ke aplikasi kita, maka akan muncul notifikasi security code. Nah, ini harus dicatat, difoto. Kalau sudah keluar security code-nya difoto. Karena itu untuk membuka lagi jawaban yang ada upload, misalnya mau direvisi, mau ada yang kurang, mau ada yang lebih, mau ada yang dibuang, silakan. Tapi dicatat nih seperti kodenya ini. Ya. Ada yang kebablas, wah Pak, gak dicatat Pak, saya salah kode mata kuliahnya, gimana? Ya bingung. Masa telepon ke BJJ, kita bukain security kodenya, kita kasih, kan ribet. Jadi dicatat saja. Mata kuliah ini kode sepertinya ini, ya. Tapi ini dibuka security kodenya ya pada saat itu juga. Kalau setelah 12 jam nggak bisa lagi. Pada saat itu pas mau ujian itulah bisa dibuka. Setelah ganti pelajaran, setelah habis waktu ujian nggak bisa lagi, udah nggak kepake, ya, udah nggak kepake. Paham kan? Ya, paham ya? Ketentuan pemecahan soal TAE masih wajib mengunduh sendiri pada aplikasi TAE OTAI.id. Ya, diunggah sendiri ya, jangan diunggah orang lain. Mahasiswa mengunggah jawab video TAE sesuai dengan kode dan kode mata kuliah ya. Ya, sesuai. Mahasiswa tidak bisa mengunggah video TAE tanpa mengunduh terlebih dahulu. Iya, kalau nggak diunduh dulu nggak bakal bisa mengunggah. Sama aja sebaliknya, kita nggak mengunggah terus mengunduh juga nggak bisa. Ya. Penamaan file video cukup dengan NIM dan kode mata kuliah. Itu apa tulisannya ya? Nggak dibaca. NIM dan kode mata kuliah filenya, ya. NIM bla 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 80 bla bla bla, kode mata kuliah PJGK sekian. Ya. Tanpa menggunakan simbol titik, koma, slash, garis miring dan sebagainya. Dan kebaca. Langsung aja nama bla 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 ini hasil kode mata pendidikan sekian sudah orang pusat tahu. Jangan pakai titik, koma dan sebagainya, nggak kebaca, susah. Mengisi cover video dan surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik ini harus juga diisi, diupload, diunggah juga ini, ya. Cover video, surat pernyataan jadi satu file. Ini jadi satu file. Jangan misah, kalau misah nanti uploadnya malah ada yang ketinggalan. Ya. Jadi kalau ngerjakan di laptop, filenya ditentukan dulu, ya. Begitu unduh buku jawaban soal langsung di-save dulu ke file tadi, nama ini NIM, kode mata kuliah, supaya nggak terlewatkan. Satu file aja, surat pernyataan satu file, covernya satu file. Jangan lupa tanda tangannya juga, ya. Tanda tangannya di situ juga bisa. Jadi tanda tangannya di-scan dulu caranya. Di-scan di laptop, pada laptop. Tanda tangan, ya, di-scan. Nanti taruh tanda tangan saya, tanda tangan siapa pokoknya. Begitu nanti di surat pernyataan tinggal ambil copy plug, simpan PDF kan, PDF baru di-upload. Ya, uploadnya jangan salah juga. Ngambil filenya jangan salah. Jadi yang diambil filenya yang lain. Harusnya PDGK ini tadi 2103 terus ngambil yang lain. Yang nggak kebaca. Di pusatnya salah upload, salah unggah. Ya susah, batas waktunya sudah habis, nggak bisa. Kalau masih ada jeda waktu 2 jam, 3 jam misalnya atau 1 jam, kalau dikoreksi ulang, kode security-nya dimainkan tadi. Masukkan kode security-nya, dibuka lagi, cek lagi. Sudah oke, import, kirim lagi. Ya, gitu. Mahasiswa dapat menjawab naskah ujian ya dengan tulis tangan atau diketik boleh di punya
laptop diketik boleh, di tangan juga boleh. Kalau di tangan berarti yang dicetak, nanti di scanner pakai HP, disimpan apa di mana. Maksimal ininya 12 MB. Fokus juga ternyata ya. 2 MB. Kalau nggak dikompres, ya dikecilin kalau lebih. Kalau sejauh dari foto, audio, video maksimal 50 MB. Ya. Kalau berupa audio video direkam, ya direkam, listening atau bahasa Inggris ya, rekam. Nama, name, kode mata kuliah, sebutin. Surat pernyataan, bla 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 bla, sebutin. Baru jawabannya. Ya, baru jawabannya direkam. Hasil rekamnya nanti dikirim. Disimpan di mana, terus dikirim ke upload. Kalau nggak salah begitu, yang tahun lalu. Ya, udah ini apa ini? Ujian akhir semester Teknologi Islam. Isikan NIM, password. NIM, password. Ini kalau NIM kalau nggak hafal kebangetan juga ini mahasiswa. Ya, cuma berapa digit NIM-nya? Berapa digit? 9. 9. Harus apa nih? Password untuk saat ini ujiannya harus apa? Password sesuai KTPU ya. Jadi KTPU-nya ada passwordnya, jangan KTPU-nya dihilang. Isikan kode kapsanya 914, itu selesai. Buka. Ini bentuknya begini, perhatikan, ya. Ini remote ini buat apa ini? Buat apa Pak Hari? Untuk unduh. Remote-nya buat apa? Kalau ada masalah apa? Ini remote ini kalau ada masalah apa misalnya? Refresh. Nanti kalau ini nggak tampil, ini nggak tampil, ini nggak tampil, harusnya udah tampil unduh nggak ada, ini nggak tampil, di refresh dulu, ya. Jawab, Pak saya udah unduh tapi jam undinya nggak ada, jam ininya nggak ada, gitu kan. Jam unggahnya nggak ada, batu unggahnya nggak ada, di reload dulu, ya. Ini dulu. Nanti baru dia kebaca ininya. Awal unduh, nih jam 14 kalau apa? Berapa? 06 ya. Ini satu mata kuliah pukul 42.05. Waktu ujiannya 11. Tanggalnya 14 bulan 6. Unduh. Ini batas unduhnya ini awal unduh. Terus waktu unggah belum unggah, ya. Awal unggah. Nah, batas akhirnya ini. Tapi jangan sampai yang mepet-mepet amat gitu loh, ya. Jangan sampai mepet-mepet amat. Kurang 5 menit baru diunggah. Ada masalah nanti repot, rugi aku satu mata kuliah. Di sini, kalau masalah sinyal kurang 1 jam, di sini harus dikurangi 1 jam. Harus sudah unggah, ya di sininya. Jadi jangan sampai kita udah coba unggah, waktu berjalan mepet kurang 10 menit, 15 menit, lewat akhirnya kan. Statusnya kalau dia udah oke telah unduh. Telah unggah atau telah unduh? Telah unduh. Tidak ada statusnya. Ya, jangan lupa unduh, lihat jamnya, diunggah batasnya dilihat juga. Ini kadang-kadang teman-teman lupa di sini, asik kerjain tapi nggak ngeliat batas waktunya. Pak sudah lewat 1 menit, ya iso. Orang sistem kok, sistem yang klik tutup udah, wassalam, nggak bisa. Tawar menawar juga nggak bisa, sampai nangis juga nggak iso. Sistem. Kalau tatap muka ya kalau 10 menit bisa, 5 menit juga masih bisa tatap muka, masih kerjain. Kalau ini nggak bisa, ya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan ya, waktu
enggak. Ya. Lanjut seperti kode keamanan. Nah ini sukses enggak, penting ini kalau sukses ini. Oke, udah selesai dia. Ya, silakan catat kode berikut. Kode dibutuhkan saat melakukan ulang-ulang. Ini kode sepertinya tadi ya, yang ada berapa 4 digit ya, Pak sana. Ya, ada nanti. Jangan lupa dicatat itu. Pastikan menyimpan kode keamanan yang muncul di setiap upload video mata kuliah. Pastikan menyimpan kode keamanan yang muncul di setiap upload, setiap unggah dan upload tadi supaya ini disimpan. Nah, saat itu lain hari lain. Nah, bukan ini yang untuk buka, lain lagi, lain mata kuliah lain lagi. Lanjut. Ini jadwal, kegiatan jadwal yang saya bilang tadi. Mulai serentak seluruh Indonesia tanggal 18 THE-nya ya, 18 1 2. Hari pertama, minggu pertama jam ke-1. Ini satu Romawi di depan ini, minggu pertama titik 1 jam ke-1. Minggu pertama jam kedua, pertama jam ketiga, pertama jam keempat dan jam kelima. Ya, jadi yang di depan ini kan minggu, yang di belakangnya jam. Ya. Sama ini juga. Ini batas mengunduh. Ya, ini batas mengunduh. Ini mengunggah. Ya. Ini minggu keduanya 2 Romawi titik 1. Minggu kedua jam 1. Bacanya gitu ya. Minggu kedua jam kedua sampai dan seterusnya. Paham? Paham nggak? Paham dulu yang penting. Paham ya? Oke. UAS Teknik Exam, UAS IAE semester 22.1 22.1. Ini apa sih ini? Contoh cover BJU. Oh. Ini contohnya begini covernya. Nama mahasiswa, nomor induk, tanggal lahir, nama mata kuliah, kode nama mata kuliah, dan banyak tanya lagi kode ya kode, nama mata kuliah nama, kodenya MKD pas semua ya mata kan kode negaraan gitu kan. Jangan bingung di sininya, jangan bingung sudah. Kode nama program studinya, kalau manajemen 54, program studinya apa? Kalau PhD kodenya berapa? 19, 118, 221 dan sebagainya. Yang di KTP-nya ada. KTP-nya makanya dibaca, diperhatiin KTP-nya ada di sini semua ya. Kode nama BJJ. Gak paham, gak paham, gak kelihatan. Padahal di sini jelas loh. Kode nama BJJ, kodenya BJJ 20. Ya. Nama BJJ Bandar Lampung. Ya. Dan contohnya hard copy-nya nggak bawa. Nama mahasiswa, nomor induk, tanggal lahir, kode nama mata kuliah, kode nama program studi, kode nama hobi BJJ, hari, tanggal, waktu. Nanti ada di situ semua. Yang penting tahu kode mata kuliah tahu, nama mata kuliah tahu, kode BJJ tahu nggak? Barusan saya bilang tadi. 20. BJJ namanya apa BJJ-nya? Oh, saya kira Batam. Lanjut. Surat peringatan mahasiswa kejuruan akademik ini. Nama mahasiswa, NIM, kode nama mata kuliah. Pakai kodenya aja boleh, pakai nama mata kuliah juga nggak apa-apa. Kalau mau ditulis tangan pakai pena, jangan pakai pensil. Program studinya apa?
bijinya Bandar Lampung. Tanda tangan Bandar Lampung tanggal 18 misalnya. Ya? Fakultas. Oh, fakultas yang baca. Ya, fakultasnya apa? Kalau PGD fakultasnya apa? Apa fakultasnya apa kalau PGD? Kira-kira. Ya. Kalau sebenarnya melakukan pendidikan apa? Iya. Gak ada seperti kasih aja kan? Ya. Jadi harus program fakultas juga tahu. Fakultasnya kalau ditanya lucunya fakultasnya PGSD. Ada apa? Masih sebenarnya ditanya fakultasnya PGSD PAUD. Fakultas kok ditanya PGSD PAUD. Tanda tangan jangan lupa, tanda tangan. Ini kadang-kadang lupa ya. Ya. Tanda tangan dulu di-scan, disimpan, baru nanti di copy di sini. Gitu ya. Kalau di laptop mengerjakannya enak. Tata tertib, nggak dibaca saya tata tertibnya, ya. Kalau mau dibaca sebelum unggah dibaca semua tata tertibnya, baru nanti unduh soalnya, unduh naskahnya, unduh videonya. Di dalam aplikasi itu VGU-nya ada beberapa lembar. Ada beberapa lembar. Kalau kurang bisa di copy paste. Misalnya banyak. Itu bergaris. Ya, folio bergaris. Kalau dikerjakan di laptop, satu baris, bolkan dulu, jangan di-enter kalau ingin rapi. Kursornya pindah, klik lagi di baris kedua. Tapi kalau dia di-enter, garisnya turun ke bawah, turun ke bawah. Itu nggak rapi. Kalau mau rapi, garis pertama, ya, selesai sampai mentok, tarik kursornya pindah, klik lagi di baris kedua. Jadi dia rapi, ada garisnya semua. Kalau dia baris pertama, terus bawa ke bawah kedua, dia enter di garis bawahnya turun ke bawah semua dia. Nanti numpuk tuh, ada 10 lembar misalnya gitu, banyak. Padahal kan cuma 5 lembar misalnya. Jadi udah berubah, karena di enter terus, di enter terus. Jadi kalau udah spasi ini kayak penuh, pindahkan ke kursor di baris kedua, kita lagi ketiga, jangan di enter, karena itu garisnya turun bisa. Ya, saya juga ngalami juga, karena ujian pernah begini juga, jadi tahu. Jadi kalau bikin rapi begitu. Baru nanti kalau misalnya mau dicetak, ya, scan. Ya, kalau nggak ada itu baru diunggah, kalau nggak pakai laptop bisa. Tapi kalau di laptop langsung gitu tadi. Kalau nggak di laptop dia tulis tangan aja. Kalau misalnya di pakai kopi ditulis tangan, dirapi, nanti baru di scan. Sekali lagi nggak boleh lagi 2 MB. Kalau di web di kompres. Kalau untuk itu tadi berapa? 50 MB ya audionya. Lanjut. Evaluasi THE 2132. Oh yang kemarin ini, yang sering salah-salah di sini, berarti yang tahun lalu pakai kelas juga sering banyak begini salahnya. Jenis kendala penyebab tidak bisa upload video, tidak unduh naskah soal, tidak mencatat seperti kode, atau mengunduh pakai orang lain. Ini masalah. Salah unggah BJU, pengirim artikel, buku, dan jurnal, salah unggah BJU untuk mata kuliah yang lain. Jadi penamaan filenya jangan salah unggahnya. Yang satu apa, yang kedua apa. Ini jangan. Salah unggah BJU untuk mata kuliah yang lain. Jadi mata kuliahnya mata kuliah lain, bukan mata kuliah yang diujikan saat itu. Mengunggah BJU atas nama orang lain. Ini udah tadi saya jelaskan. Jawabannya dikirim tidak lengkap, video tidak lengkap, atau apa yang namanya sekarang namanya korup apa gimana ya.
istilahnya miring dan sebagainya kalau di scan. Jadi scannya yang pas, yang lurus, yang center. Hanya unggah naskah soal, berarti yang diunggah naskahnya, bukan jawabannya. Yang nggak bakal kebaca, itu yang tahun lalu begitu. Begitu dibuka, loh mau dikoreksi kok, ini kok naskahnya, soalnya mana? Gitu kan? Hasil jawabannya mana gitu kan? Jangan hanya unggah covernya saja bisa jadi. Jawaban yang disampaikan tidak sesuai dengan soal ujian. Jawaban yang disampaikan tidak sesuai dengan soal ujian. Jadi perhatikan juga soal ujiannya. BJU tidak tersertai identitas. Ini apa lagi nih udah sama ini. Nggak bisa kebaca juga hasilnya di Jakarta. Kendala lainnya apa? Sinyal jaringan tidak bagus, terlambat mengunggah, mengupload atau mengupload. Hasil scan tidak bagus, tidak jelas, kabur. Ya. Sehingga tidak terbaca. Tuh, penamaan file malah diberi simbol, itu nggak boleh ya. Simbol apa namanya? Underscore, slash, ini persen itu nggak boleh. Maksudnya sakit, nah, sakit. Kalau sakit berat repot, tapi kalau sakit batuk pilek itu bisa ngerjakan aja. Pusing dikit minum bodrek. Makanya dijaga stamina tadi. Bilang sama orang tuanya, ibu bapaknya, Bu saya besok mau ujian, tolong jangan diganggu 5 jam saja. Misalnya satu mata kuliah, saya mau undurnya kira-kira undurnya jam 9 pagi ya, atau jam 10 misalnya gitu. Pagi bisa kerja dulu waktu orang tua. Setelah itu jangan diganggu 5 jam. Kan batasnya 12 jam. Gitu kan. Tapi jangan sampai ya mepet-mepet amat, nggak mau rugi. Kurang 3 menit baru bergerak. Begitu. Jaringannya lewat. Ya. Oke, masih ada? Aduh, habis. Mungkin ada yang perlu ditanyakan nih, yang belum paham di mananya? Kira-kira yang belum masih kurang paham di mananya gitu. Ya.